Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Selamat pagi, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Rahmat Ibrahim, Saudara. Polisi menangkap buron kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Mantap, mantap. Brin. Halo, saya mobil. Tersangka Taufik Hidayat digelandang ke Mapolda Jawa Barat usai ditangkap di wilayah Majalaya. Sebelumnya, Polda Jawa Barat membentuk tim khusus untuk memburu Taufik. Taufik ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan kekasihnya selama 3 tahun, hingga korban mengalami luka serius dan kerusakan sejumlah organ tubuh. Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Saudara, dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyebutkan dalam pelariannya tersangka sempat kabur dan bersembunyi di wilayah Tangerang, Banten. Namun karena takut, tersangka kembali ke Jawa Barat dan menetap di rumah saudaranya di Majalaya, Kabupaten Bandung. Pelariannya tadi ceritakan yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang, dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Sementara itu, saudara, setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi korban penyekapan dan penganiayaan saat ini sudah mulai membaik. Luka-luka yang ada di tubuh korban sudah dibersihkan dan korban mulai bisa berkomunikasi. Pemulihan psikis dan fisik korban menjadi prioritas utama tim dokter saat ini. Sejumlah dokter dilibatkan, mulai dari dokter mata, dokter penyakit dalam, dan dokter bedah plastik. Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan, dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya.
mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan bisa cepat pulih dan juga mudah-mudahan dapat beraktivitas kembali. Yang pasti adalah kesehatan umumnya dan juga kemarin luka-lukanya juga sudah dilaksanakan pembersihan, diberi demam, lalu juga kita secara komprehensif kesehatannya kita perbaiki semuanya. Sebelumnya, saudara, penjaga kos sempat mendengar suara gaduh dari dalam kos yang disewakan korban dan tersangka. Namun ketika ditanya, tersangka berkelit dengan menyebut suara gaduh itu berasal dari dirinya sendiri. Penjaga kos juga tidak pernah melihat sosok korban di lingkungan kos usai mereka menyewa kamar kos selama 3 bulan terakhir. Kayaknya tangan gitu dipukul-pukul, soalnya kan suka ditanya ke si pelaku. Kalau itu ngedenger yang jeduk-jeduk pintu sama tembok itu apaan? Oh kata dia, Om katanya kalau itu teh kalau Ipei lagi pusing katanya suka mukulin kepala atau tangan, katanya mukul-mukul tembok gitu. Pernah keluar atau ibu pernah bertemu sebelumnya setelah ngekos di sini? Belum pernah sama sekali. Nyuci baju perempuannya juga belum lihat, belum pernah ada nyuci baju kan istilahnya kalau orang gitu ya perempuan ada baju lah, ada apa nggak pernah, cuman baju si pelakunya aja yang. Tim Inafis Polda Jawa Barat menggelar olah kejadian perkara di kamar kos tersangka di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa siang, saudara. Lokasi kamar kos ini diduga menjadi lokasi terakhir tersangka melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban. Di tempat ini, tersangka dan korban sudah menetap selama 3 bulan atau sejak Maret lalu. Tersangka dikenal tertutup dan mengaku bahwa korban adalah istrinya. Korban dan pelaku diketahui kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Pada malam sebelumnya, polisi juga melakukan penggeledahan terhadap kamar kos korban dan tersangka. Sementara itu, saudara, ekonomi bukan motif utama pelaku. Menurut psikolog forensik Reza Indragiri yang kami kutip dari program Sapa Indonesia Malam pada Selasa 23 Juni 2026, ada 2 motif pelaku keji menyekap hingga menganiaya kekasihnya. Kemungkinan motifnya kan hanya ada 2 sesungguhnya. Apakah ini tergolong sebagai agresi emosional, agresi yang dilatar belakang oleh perasaan negatif, ataukah agresi instrumental, agresi yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu, uang misalnya. Saya perkiraan saya dengan memahami kondisi kehidupan pelaku dan korban sebagaimana yang saya simak di pemberitaan, saya tidak membayangkan ini merupakan agresi instrumental, yaitu agresi untuk mendapatkan manfaat tertentu lewat aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban. Tidak ada manfaat lain, tidak ada manfaat uang, tidak ada manfaat popularitas, tidak ada manfaat untuk menutupi kejahatan lain, kecuali semata-mata untuk meluapkan perasaan-perasaan negatif kepada diri korban. Kasus penyekapan dan penganiayaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat memicu kemarahan publik. Bagaimana tidak, selama 3 tahun, korban diduga mengalami kekerasan berulang hingga kondisinya sulit dikenali. Pelakunya, Taufik Hidayat, hingga kini masih buron. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lewat media sosialnya membuat sayembara bagi warga yang menemukan pelaku akan diberi imbalan Rp250 juta. Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyatakan tersangka Taufik Hidayat resmi masuk daftar pencarian orang. Rudi juga bilang dampak kekerasan yang dialami korban sangat berat hingga sejumlah organ tubuh tidak berfungsi lagi. Kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Kami melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pihak rumah sakit menjelaskan kondisi korban kini mulai membaik.
Penanganan melibatkan sejumlah dokter dan pemulihan psikis juga jadi prioritas. Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Selasa siang, tim Inafis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP tertutup di kamar indekos di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Kamar sempit itu diduga jadi saksi bisu penderitaan korban dalam 2 bulan terakhir sebelum kasus terungkap ke publik. Seluruh pihak berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman setimpal. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, selain menyisakan luka fisik dan trauma mendalam bagi korban, kasus ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana dugaan penyekapan dan penyiksaan bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi? Berikut pernyataan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala yang kami kutip dari program Kompas Malam Selasa 23 Juni 2026. Tentu ada 2 skenario ya, bahwa total devotion dari korban itu akibat dari tekanan, akibat dari opresi. Tapi ada juga kemungkinan karena sang korban itu memang sudah betul-betul menyerahkan dirinya pada pelaku, karena tadi awalnya begitu mencintai, terpukau dengan janji-janji, bahkan kemudian sampai seterusnya itu tetap memandang atau melihat pria tersebut, pelaku tersebut sebagai pujaan hati. Jadi ada kemungkinan itu terjadi. Tentu saja mana yang benar kita nggak tahu ya. Nah, maka kemudian ketika sang pelaku ini lalu melakukan kekerasan pun bukan dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip jahat, tapi dianggap sebagai bagian dari tanda kesetiaan dirinya kepada sang pelaku. Makanya kemudian lalu bisa bertahan sampai 3 tahun begitu. Baik, Prof. Ya, saudara, saat ini melalui sambungan telepon kami sudah bersama dengan kuasa hukum korban yang juga keluarga, termasuk pelapor, ada Januar Solehudin. Selamat pagi, Pak Januar. Selamat pagi, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Januar. Pak Januar, hari ini tadi kita simak bersama pelaku sudah ditangkap. Kalau kuasa hukum dan juga keluarga, kapan pertama kali diinformasikan oleh polisi soal keberadaan pelaku dan pelaku ditangkap akhirnya, Pak Januar? Baik, tadi kurang lebih pukul 8 kami harus merapat ke Mapolda Jawa Barat. Kami sudah diberitahukan dan kami juga sudah koordinasi di PPH dan PPO. Saat di Mapolda Jawa Barat, seperti apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum? Apakah ada keluarga juga yang ikut serta ke sana, Pak? Jadi ada BAP tambah dulu, tadi itu kami mendampingi pelapor dan keluarga. Oh, ada BAP pertama lagi, Pak ya? Ya. Sempat dikonfrontasi tidak, Pak, dengan tersangka ini, Pak? Atau dipertemukan? Tidak. Oke. Jadi tahapan untuk hari ini hanya BAP pertama, kemudian selanjutnya nanti tahapan berikutnya seperti apa dari kuasa hukum dan juga keluarga nanti, Pak? Baik, jadi tadi itu ada BAP tambahan ya, BAP tambahan. Nah, untuk selanjutnya kami juga sedang menunggu informasi dan hasil dari penyidikan dari penyidik. Oke. Kalau untuk bukti digital, Pak, kan keluarga informasinya sempat mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai korban. Apakah itu juga sudah disertakan oleh pihak keluarga kepada penyidik, Pak? Mohon maaf, itu masuk ke ranahnya. Kami belum bisa menyampaikan. Baik, itu masuk dan nanti pokok penyidikan. Tapi yang jelas untuk proses hukum, keluarga, tim kuasa hukum sejauh mana bisa mengawal, Pak Januar? Dari penyidik pun sangat transparan, terukur, dan cepat sekali ya. Kami juga
selalu berkoordinasi. Sudah mendapatkan hasil SP2HP dari penyidik dan itu sangat cepat. Kami juga sangat mengapresiasi sekali. Laporan itu tanggal 12, SP2HP sudah keluar tanggal 15. Dan termasuk kemarin dibentuk tim khusus hari langsung gitu ya Pak ya? Langsung ada informasi. Reaksi keluarga bagaimana Pak Januar ketika mengetahui ini pelaku sudah ditangkap Pak? Harapan keluarga sebetulnya saat ini mungkin memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan psikologis, pemulihan kesehatan, serta jaminan haknya sebagai korban, tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukumnya ya mungkin ya. Begitu mungkin Pak Baim. Oke, Pak Januar, kita jeda sejenak Pak Januar. Saya juga ingin bertanya lebih jauh soal bagaimana kondisi korban saat ini. Ini karena menjadi atensi juga perhatian pemerintah Pak Januar. Tapi kita jeda sejenak ya, pemirsa Breaking News Kompas TV. Baik. Kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di Breaking News. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Topik siapa? Topik Hidayat Pak. Topik Hidayat. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Topik siapa? Topik Hidayat Pak. Topik Hidayat. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Topik siapa? Topik Hidayat Pak. Topik Hidayat. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Topik siapa? Topik Hidayat Pak. Topik Hidayat. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Topik siapa? Topik Hidayat Pak. Topik Hidayat. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Ya, pelaku penyekapan dan juga penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat sudah ditangkap dan kini keluarga bisa fokus untuk pemulihan kondisi korban. Saat ini kami juga masih bersama dengan kuasa hukum korban, Januar Solehudin, yang masih tergabung lewat sambungan telepon. Pak Januar, masih bersama saya Ibrahim? Masih, Mas Baim. Baik, Pak Januar, kami ingin tahu bagaimana kondisi korban saat ini, Pak. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh dari tim medis dan kesehatan, dari mulai masuk tanggal 10 sampai saat ini memang insentif dilakukan. Dan saat ini korban sudah sangat membaik sekali. Sudah bisa berkomunikasi katanya Pak Januar ya? Betul, sudah
bisa berkomunikasi. Apakah berkenan untuk diceritakan Pak Januar seperti apa yang disampaikan oleh korban kepada keluarga, Pak Januar? Mohon doa dan harapannya ya mohon doa mudah-mudahan korban cepat lekas sembuh. Mungkin itu. Amin. Tentunya banyak yang mendoakan untuk segera pulih bagi korban. Pak Januar, tadi kami juga sempat bertanya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa korban saat ini fokus tetap dirawat di RSAS, biaya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah, disiapkan juga bagaimana pemulihan fisiknya ya. Keluarga sudah tahu soal ini, Pak Januar? Sudah tahu, dan kami keluarga dan kami juga sangat mengapresiasi dan banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung beserta Polda, Polresta Bandung dan semua seluruh jajaran, dan ini menjadi perhatian publik serta masyarakat juga banyak yang mendoakan serta banyak baik secara materi ataupun secara doa. Korban tahu jika saat ini mungkin satu Indonesia banyak yang mendoakan, di media sosial pun banyak yang mendoakan segera pulih. Apakah ini juga bisa memompa semangat korban, keluarga untuk bisa pulih, Pak Januar? Justru itu, korban menyatakan bahwa korban tidak sendirian. Dengan peran aktif atau dengan bahwa negara hadir untuk keadilan ini nyata. Itu. Jadi korban merasa tidak sendirian dan selalu semangat. Alhamdulillah. Begitu, Mas Bahim. Jadi setiap hari dipantau terus kondisinya itu terus setiap hari semakin membaik. Ada yang menemani dari keluarga ya setiap hari juga, Pak Januar ya? Ada yang menemani. Kedua orang tuanya yang selalu menemani, dan memang korban ini sangat tenang kalau ditemani oleh kedua orang tuanya. Baik. Jadi sekarang keluarga bisa fokus ya Pak, ketika kemarin kan masih terbayang-bayang bagaimana pelaku masih berkeliaran di luar sana. Untuk sekarang keluarga sudah tenang, pelaku sudah ditangkap, Pak Januar? Alhamdulillah sangat tenang, dan kami pun barusan bersama keluarga. Jadi dengan kakak dan adik korban. Sementara untuk orang tua masih menemani korban. Pak Januar, kalau rencananya kapan lagi dipanggil ke Polda Jawa Barat, Pak Januar? Ya kita belum tahu ya. Kita sedang menunggu undangan resmi dari Polda Jawa Barat. Tapi tadi ketika tersangka tiba, itu keluarga langsung merapat ke Polda Jawa Barat, Pak Januar ya? Ada, betul. Didampingi sama kita. Itu dari awal sampai akhir kita mendampingi. Oke. Pak Januar, kami ingin tahu sebetulnya ketika 3 tahun kan hilang kontak, Pak Januar. Tapi sempat ada yang memberitahu ke keluarga tidak, Pak, soal keberadaan korban ini, Pak? Jadi dari korban sendiri pun sebetulnya ada komunikasi. Hanya posisinya korban itu apakah tertekan atau terancam, karena kan korban itu sebetulnya dari awal sudah tidak bisa melihat. Baik. Dan tinggal dan juga aksesnya pun terbatas, diberi aksesnya terbatas. Kemungkinan yang me-WhatsApp atau ngirim WhatsApp, pesan melalui WhatsApp itu yang pelaku. Oh, seperti itu. Terus sepanjang 3 tahun upaya keluarga seperti apa, Pak Januar, untuk mencari keberadaan korban ini? Sebetulnya pihak keluarga itu sudah melakukan pencarian, terus kemudian sudah mengekspos di media sosial. Namun pada akhirnya dari korban itu ada yang menghubungi, kan gitu. Cuman posisinya si korban ini seolah-olah ada yang menekan, dan itu suara dan dari bahasa yang sehari-harinya bahasa Indonesia sekarang menjadi bahasa Sunda yang kasar, kan gitu. Oh, ada perubahan di situ ya? Ya, ada perubahan.
Betul. Tapi sempat melapor ke polisi ketika hilang, Pak Yanuar. Jadi sebetulnya udah mau lapor polisi, tetapi ada telepon lagi gitu. Oh. Ada telepon lagi dari ada telepon lagi dari korban. Oh, jadi mengurungkan niat lagi ya. Pak Yanuar, terima kasih untuk waktunya di Breaking News Kompas TV pagi hari ini. Tentu kita mendoakan korban bisa segera pulih dan juga mendapatkan keadilan setelah ditangkapnya pelaku ini, Pak Yanuar. Salam juga untuk keluarga. Terima kasih, Pak Yanuar Solehudin. Terima kasih, Pak Im. Baik, untuk waktunya. Terima kasih. Ya, kembali kami sampaikan, saudara, polisi menangkap buron kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Tersangka Taufik Hidayat digelandang ke Mapolda Jawa Barat usai ditangkap di wilayah Majalaya. Sebelumnya, Polda Jawa Barat membentuk tim khusus untuk memburu Taufik. Taufik ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan kekasihnya selama 3 tahun hingga korban mengalami luka serius dan kerusakan sejumlah organ tubuh. Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I. Malam ini kita akan pemeriksaan awal. Selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Saudara, kami tutup Breaking News Kompas TV kali ini. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Kita bertanggungjawabkan semua perbuatan. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Kita bertanggungjawabkan semua perbuatan.